Selamat datang dalam mata kuliah Jaminan Sosial dan Asuransi Kesehatan. Kode mata kuliah ini KUI 7672 dan memiliki 2 SKS serta bersifat wajib yang diselenggarakan di semester 1. Saya, Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, selaku koordinator mata kuliah yang didukung oleh beberapa dosen antara lain M. Fauzi Kurniawan SE, Akuntan, MPH, Dr. Diah Ayu Puspandari, Apoteker, MKes, Dr. Firdaus Hafidz, MPH, PhD, AAK, dan bersama saya ini adalah Dr. Gigi Julita Hendrartini, MKes. Saya akan awali deskripsi mata kuliah ini yang membahas mengenai 1. Reformasi dalam pembiayaan kesehatan dan kebijakan fungsi pembiayaan yang diterapkan dari konsep pooling, revenue collection, dan purchasing. Kedua, bagaimana perkembangan dalam jaminan sosial dan asuransi kesehatan, khususnya jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Silakan Bu Lita untuk memaparkan tujuan mata kuliah ini. Terima kasih Prof. Laksono. Ya. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memahami dinamika sistem kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan ideologi yang menaungi. Memahami komponen pembiayaan kesehatan, memahami konsep jaminan kesehatan dan asuransi kesehatan, baik sosial maupun komersial. Dan yang terakhir adalah memahami perkembangan jaminan kesehatan nasional, analisis stakeholders, dan monitoring pelaksanaannya. Oke. Ya, saat ini kita menghadapi berbagai tantangan besar dalam pembiayaan kesehatan. Beberapa tantangan itu antara lain adalah usaha untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan, terutama di sektor publik. Kemudian peningkatan efisiensi sumber daya kesehatan, meningkatnya tekanan untuk semakin responsif terhadap kebutuhan pasien, peningkatan perhatian dalam mencapai kesehatan secara umum dan kesehatan masyarakat, dan ini semua semakin terlihat dalam suasana pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini. Tentu saja, tidak semua negara menghadapi tantangan yang sama. Hal ini terjadi karena adanya variasi dalam pembiayaan kesehatan dan variasi dalam kemampuan setiap negara. Sebagai contoh, ada perbedaan antara sistem NHS yang diterapkan di Inggris dan sistem Bismarck yang merupakan awal lahirnya asuransi kesehatan sosial yang diimplementasikan di Jerman. Oleh karena itu, mata kuliah ini akan diawali dengan penjelasan mengenai kerangka konsep pembiayaan kesehatan dan stakeholder. Dengan tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengidentifikasi pembiayaan kesehatan dan situasinya di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Berbagai masalah pembiayaan menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong implementasi JKN yang wajib bagi seluruh penduduk. JKN mengadopsi sistem managed care yang mengintegrasikan pembiayaan dan pelayanan kesehatan serta menerapkan prinsip kendali mutu, kendali biaya. Oke, ya menarik apa yang disampaikan Bu Lita ya. Nah ini yang perlu kita cermati ya dalam implementasi kebijakan JKN yang sudah 7 tahun ya, 7 tahun. Sejak tahun 2014 sampai sekarang, perlu didiskusikan apakah kebijakan pembiayaan kesehatan ini dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, juga masalah equity atau keadilan sosial, dan juga mutu dalam pelayanan kesehatan sebagai indikator keberhasilan program jaminan kesehatan di Indonesia. Dalam konteks ini, permasalahan JKN tidak bisa terlepas dari proses legislasi Undang-Undang Jaminan Kesehatan. Karena itu, perkuliahan ini juga akan membahas perundang-undangan terbaru yang berkaitan dengan jaminan kesehatan, mulai dari undang-undang sampai ke berbagai peraturan Menteri Kesehatan ataupun juga BPJS. Di dalam masalah yang dihadapi oleh program JKN di Indonesia, sebetulnya World Health Report 2000 mengajukan strategi purchasing sebagai salah satu pilihan utama dalam meningkatkan penyelenggaraan sistem kesehatan. WHO menyarankan negara harus mengubah passive purchasing
ke bentuk purchasing yang lebih strategis, di mana harus dibuat keputusan proaktif mengenai layanan kesehatan apa yang harus disediakan, bagaimana mekanisme pembeliannya, dan oleh siapa pelayanan kesehatan tersebut harus dibayar. Ya, tadi apa yang disampaikan Bu Rita itu menunjukkan bahwa kita harus banyak mempelajari isu-isu baru. Oleh karena itu, mohon belajar dengan baik dan kuliah ini akan ditutup dengan sebuah seminar mengenai situasi jaminan kesehatan terkini untuk kita kritisi bersama. Di dalam seminar akhir akan ada pembahasan menarik mengenai dilema dalam konteks perspektif ekonomi politik dan tuntutan akan kebutuhan pelayanan kesehatan. Satu hal yang tidak mudah. Selamat mengikuti perkuliahan dan sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya.